Kita masih di bab 5, yaitu tentang arsitektur energi termodinamika. Nah, pada bagian ini ya, pada bagian arsitektur energi dalam sistem aliran itu khususnya bagaimana persamaan massa dan energi itu dipakai untuk memahami perangkat-perangkat teknik yang nyata. Jika pada bagian sebelumnya kita membahas fondasi volume control, sekarang fokus kita bergeser bagaimana persamaan itu diterapkan pada alat, misalnya nozzle, diffuser, turbin, kompresor, katup throttle, ruang pencampuran, heat exchanger atau penukar panas, aliran pipa dan sebagainya lah ya, banyak sekali. Nah, yang perlu kita pahami sejak awal adalah setiap alat punya fungsi utama yang berbeda, sehingga persamaan energinya juga disederhanakan dengan cara yang berbeda. Nah, jadi tujuan bab ini ya kita nggak menghafal rumus sih, tapi melainkan memahami alat apa, asumsi apa, dan energi mana yang dominan. Oke ya, kita langsung masuk ya ke slide selanjutnya ya. Fondasi analisis sistem volume atur. Ya tadi ini sistem terbuka, kita mengulang sedikit lagi. Nah, setelah ini mengingatkan kembali konsep volume atur atau volume control yang sudah kita bahas. Dalam rekayasa, kita memilih suatu ruang fisik tertentu untuk dianalisis, lalu kita amati apa yang menembus batasnya. Ada dua kelompok interaksi utama. Pertama adalah massa masuk dan keluar yang membawa energi berupa entalpi, kinetik, potensial. Kedua, panas dan kerja, yaitu energi yang berinteraksi langsung melintasi permukaan atur. Nah, ada gambar pemanas air ya. Air dingin masuk, lalu menerima panas dari luar dan keluar sebagai air panas. Jika ada komponen mekanis, kerja juga dapat terlibat. Ya, misalnya ada pengaduknya, itu kan kerja, ya kan? Nah, kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, steady state, ya kan. Nah, pada slide ini, pada kondisi steady state, dalam keadaan ini massa dan energi di dalam volume atur tidak berubah terhadap waktu. Nah, itu sebabnya ditulis di MCV itu ya per dt itu sama dengan 0, dan di ECV dt perubahan energinya dalam kontrol volume ya sama dengan 0. Akibatnya apa? Total massa yang masuk itu ya sama dengan massa yang keluar, dan total energi masuk ya sama dengan total energi keluar. Nah, ini adalah asumsi yang sangat kuat dan sangat berguna dalam desain teknik, karena banyak alat memang dirancang bekerja steady. Artinya, pada titik manapun di dalam alat, tekanan, suhu, dan volume tidak berubah terhadap waktu selama operasi normal. Ya, jadi seperti itu. Jadi kebanyakan ya steady, tidak ada perubahan properti tekanan, suhu, volume, ya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, persamaan aliran steady. Nah, slide ini menampilkan steady flow energy equation ya, yaitu bentuk hukum pertama termodinamika untuk aliran steady. Persamaannya menggabungkan panas, kerja, entalpi, energi kinetik, dan energi potensial untuk inlet dan outlet. Bentuknya terlihat panjang, tetapi sebenarnya hanya menyatakan satu ide sederhana kok. Pada kondisi steady, energi tidak menumpuk di dalam alat, sehingga semua energi yang masuk diseimbangkan oleh energi yang keluar atau diubah menjadi kerja. Jadi rumusnya Q.CV ya, panas ya, dikurangi W.CV kerja, ya kan. Kemudian ditambah sigma M inlet ya, kalikan half, kalikan entalpi, kalikan energi kinetik, kalikan energi potensial, minus M.exit keluarnya, dikalikan entalpi, kinetik, dan potensial itu sama dengan 0. Nah, setiap suku punya makna fisik. QCV laju panas, VCV tadi adalah laju kerja atau daya, H itu entalpi, tadi sudah disebutkan, V kuadrat per 2 energi kinetik, dan GZ adalah potensial. Ya, saya kira persamaan ini simpel sebenarnya, kelihatan panjang saja. Nah, sekarang arsitektur sistem steady state. Nah, slide ini memberi peta perangkat aliran steady state yang paling penting dalam termodinamika yang sering dipakai. Ada 6 kelompok besar, misalnya ada nozzle dan diffuser, kemudian
turbin dan kompresor ini hanya kebalikan aja kan. Katup throttle, kemudian ruang pencampuran, mixing ya kan, penukar panas atau heat exchanger, dan aliran pipa saluran yang simple ya. Nah, masing-masing ini sebenarnya menggunakan persamaan dasar yang sama, persamaan dasar steady flow energy equation SFEE tadi, tetapi disederhanakan fungsinya. Nah, ini yang sangat penting dipahami oleh kita, yaitu dalam termodinamika kita itu jarang memakai persamaan panjang, itu apa adanya. Kita melihat dulu alatnya dulu deh. Apakah alat ini menghasilkan kerja? Apakah perpindahan panas signifikan? Apakah perubahan kecepatan besar? Apakah ada perubahan ketinggian? Nah, dari sana kita sederhanakan persamaannya. Ya, analoginya gini, ada dokter memakai alat diagnosis yang berbeda untuk kasus berbeda. Dasar ilmunya sama, tetapi penerapan menyesuaikan kondisi. Nah, setelah peta besar ini jelas, kita mulai dari alat pertama ya, kita jelaskan satu persatu ya. Alat pertama nozzle dan diffuser. Nah, jadi nozzle itu alat yang dirancang untuk mempercepat aliran fluida. Caranya dengan memanipulasi luas penampangnya. Nah, pada nozzle area aliran umumnya mengecil sehingga entalpi fluida turun dan kecepatannya meningkat. Nah, secara sederhana, energi termal dan tekanan diubah menjadi energi kinetik. Nah, itu sebabnya nozzle itu dipakai pada mesin jet, injektor bahan bakar, roket, rudal ya. Nah, hal yang sering membingungkan kita adalah mengapa kecepatan bisa naik saat saluran menyempit. Ya, analogi sederhananya seperti menutup ujung selang air dengan jari. Saat lubangnya dipersempit, ya airnya keluarkan kencang. Nah, dalam termodinamika, peningkatan kecepatan itu tidak muncul dari nol, tetapi berasal dari penurunan energi kinetik, terutama entalpi. Jadi, nozzle itu adalah contoh alat yang mengubah energi di dalam menjadi energi gerak. Nah, energi dalam menjadi energi gerak. Nah, pada slide selanjutnya kita melihat kebalikannya dari nozzle itu apa? Diffuser. Oke ya. Jika nozzle itu mempercepat fluida, maka diffuser melakukan kebalikannya. Diffuser dirancang agar aliran melambat secara bertahap, sehingga sebagian energi kinetik dikembalikan menjadi tekanan. Nah, slide ini menunjukkan bahwa area diffuser itu membesar secara perlahan, lalu kecepatan V menurun, sementara tekanan dan entalpi pulih dibanding kondisi saat cepat di inlet tadi. Ya. Ada VH masuk, VW keluar, ada batas nyata, batas imajiner, Anda sudah pelajari semuanya. Oke. Ada gambar batas nyata tadi, gambar batas imajiner, mengingatkan bahwa kita selalu bebas memilih volume kontrol di sekitar perangkat. Kita kan bebas juga menentukan batas imajinernya, batas nyatanya. Aplikasi diffuser itu banyak dijumpai pada intake mesin jet dan terowongan angin supersonik. Ya, banyak digunakan. Ya, analoginya seperti kendaraan yang memasuki jalan melebar lalu melambat. Saat lajunya berkurang, tekanan dinamis berkurang dan kondisi statiknya dapat pulih. Jadi jika nozzle adalah alat akselerasi mempercepat, diffuser adalah alat deselerasi yang terkontrol memperlambat. Nah, setelah memahami fungsi fisiknya, slide berikutnya menunjukkan bagaimana persamaan energi pada nozzle dan diffuser ini. Nah, kita lihat persamaannya. Kita lihat persamaan SFEE tadi ya untuk nozzle dan diffuser. Karena aliran biasanya sangat cepat dan perangkat relatif kecil, kita asumsikan Q panas itu sama dengan mendekati 0. Karena aliran cepat, kerjanya juga mendekati 0. Dan delta PN-nya juga menjadi 0 kan, tidak ada kaitannya dengan ketinggian. Artinya perpindahan panas kecil, tidak ada poros kerja, dan perubahan ketinggian diabaikan, maka persamaannya menjadi sederhana. Kita coret saja, G dot coret, W dot coret, GZ coret, GZE coret. Sehingga menjadi HI inlet plus V inlet kuadrat per 2 sama dengan H exit outlet plus VE kuadrat per 2. Ya, jadi simple. Nah, persamaan ini menunjukkan keseimbangan antara entalpi dan energi kinetik saja. Jika kecepatannya naik, entalpi turun. Jika kecepatannya turun, entalpi dapat naik atau tekanan dipulihkan.
Ya analoginya gini, seperti mengubah tabungan menjadi uang tunai ya untuk belanja cepat jika totalnya tetap, hanya bentuknya yang berubah. Nah, ini konsep yang sangat penting nozzle dan diffuser. Nah, alat ini terutama menghasilkan kerja atau membuang panas. Ya, tidak menghasilkan kerja dan tidak membuang panas diffuser ini, tetapi mengubah bentuk energi aliran. Oke ya, berikutnya kita masuk ke alat berikutnya, yaitu turbin. Nah, pada slide ini membahas turbin ya, salah satu perangkat penting dalam pembangkitan listrik. Ya, atau mesin jet juga, pesawat. Fungsi utama turbin adalah mengekstraksi energi dari fluida kerja yang mengalir, misalnya uap atau gas, lalu mengubahnya menjadi poros mekanik. Nah, fluida bertekanan tinggi mengembang, berekspansi melewati sudut-sudut turbin dan memutar poros yang kemudian bisa dihubungkan ke generator listrik. Ya. Proses turbin juga sering dimodelkan sebagai adiabatik. Adiabatik itu apa? Artinya kidotnya itu sama dengan 0. Tidak ada panas yang keluar masuk. Alasannya karena ekspansinya terlalu cepat dan perangkat biasanya diisolasi dengan baik. Ya, analogi sederhananya seperti kincir angin, tetapi jauh lebih canggih. Fluida yang mengalir tidak sekedar lewat, melainkan menyerahkan sebagian energinya untuk memutar sistem. Dalam analisis energi artinya entalpi fluida turun dan penurunan itulah yang menjadi sumber daya turbin. Ya kalau nggak turun ya nggak berputar kan sudunya. Oke ya, pada slide selanjutnya kita melihat perangkat kebalikannya, yaitu kompresor, kebalikan dari turbin. Jika turbin menghasilkan kerja keluar, maka kompresor dan pompa justru membutuhkan kerja masuk. Nah, keduanya dipakai untuk menaikkan tekanan fluida. Bedanya, kompresor biasanya dipakai untuk gas, sedangkan pompa itu untuk cairan. Karena gas kompresibel, kompresor menaikkan tekanan sekaligus kerapatan secara signifikan. Sementara pada pompa, karena cairan hampir inkompresibel, kenaikan energinya lebih banyak ya terkait tekanan daripada perubahan volume. Ya. Nah, lihat di gambar ya, kompresor. Contoh aplikasinya apa? Ya, sistem refrigerasi, distribusi air di rumah Anda, supercharger otomotif ya, supercharger pakainya pompa. Ya, jadi kalau turbin adalah alat penghasil daya, ya kompresor dan pompa adalah alat pemakai dayanya. Oke ya. Nah, slide berikutnya merangkum bentuk persamaan sederhananya, ya kan, persamaannya. Nah, pada slide ini menunjukkan bahwa turbin, kompresor, dan pompa, jika perubahan energi kinetik dan potensial diabaikan, kita mengabaikan saja karena kecil nggak signifikan, maka analisis fokus pada perubahan entalpi. Jadi hasil penyederhanaannya sangat penting. Untuk turbin, daya yang dihasilkan adalah W dot out sama dengan M dot kalikan H in min H out. Sedangkan untuk kompresor, daya yang dibutuhkan adalah W dot in sama dengan M dot H out min H in. Loh kok bisa? Nah, itu lihat aja rumus pertama, rumus awalnya SFEE, Q dot min W dot plus M dot kalikan H1, H inlet, V inlet kuadrat per 2 GZ min M dot. Nah, ini rumus lengkapnya ya. Karena pada kasus ini kita mengabaikan perubahan panas, kita mengabaikan energi kinetik, kita mengabaikan energi potensial, maka rumusnya ya menjadi simple. W dotnya itu sama dengan M dot ya HI min H out. Ya, sama, ini rumusnya jadi simple seperti ini. Jadi artinya besar kerja poros berbanding langsung dengan perubahan entalpi fluida. Kalau entalpinya turun, alat menghasilkan daya seperti pada turbin. Kalau entalpinya naik, alat membutuhkan daya seperti kompresor. Nah, analoginya seperti baterai dan charger. Pada satu alat, energi dilepas, pada alat lain, energi dimasukkan. Nah, persamaan ini sering muncul dalam berbagai soal termodinamika teknik karena bentuknya sederhana tetapi sangat kuat. Ya, ini sangat digunakan. Nah, setelah alat dengan poros, kita lanjut ke perangkat yang tidak menghasilkan kerja tetapi menyebabkan penurunan tekanan besar, yaitu apa? Throttle. Ya, ini penting banget, alat simple tapi penting sekali ini throttle ini. Nah,
Throttle itu adalah perangkat sederhana yang menyebabkan penurunan tekanan sangat besar ketika fluida dipaksa melewati area sempit. Ya, contoh fisiknya bisa berupa katup parsial, pipa kapiler, atau sumbatan kecil. Walaupun sederhana, alat ini sangat penting dalam sistem refrigerasi dan pengkondisian udara karena dipakai untuk menurunkan tekanan refrigeran sebelum masuk ke evaporator. Hal menarik dari katup throttle itu apa? Perangkat ini tidak memiliki poros kerja dan biasanya ukurannya kecil sehingga perpindahan panas dengan lingkungan juga sangat kecil. Jadi walaupun tekanannya bisa turun drastis, alat ini tidak menghasilkan kerja seperti turbin. Ya. Jadi analoginya seperti menyemprotkan parfum melalui lubang kecil. Fluida dipaksa melewati celah sempit dan kondisinya berubah secara tiba-tiba. Nah, katup throttle ini adalah contoh bahwa perubahan tekanan besar tidak selalu berarti ada kerja yang dihasilkan. Nah, oke. Slide selanjutnya kita akan menjelaskan sifat khas proses throttle, yaitu apa? Isentalpik. Apa isi isentalpik? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Realitas isentalpik, yaitu kondisi entalpi yang konstan. Nah, slide ini menjelaskan sifat utama proses throttling. Throttling itu sangat menarik bagi saya, yaitu entalpinya konstan atau isentalpik. Karena pada katup throttle umumnya Q dot ya perpindahan panas itu relatif 0 dan W dotnya 0. Dan perubahan energi kinetik serta potensial juga nggak signifikan ya, diabaikan ya. Maka persamaan energinya sederhana. H in sama dengan H out, entalpi yang masuk sama dengan entalpi yang keluar. Jadi, walaupun tekanan dan suhu bisa berubah besar, entalpi total fluida tetap sama dari inlet ke outlet. Jadi sama entalpinya. Ini memang aneh ya, memang agak aneh. Bagaimana bisa tekanan turun drastis, entalpinya tetap? Ya, analoginya gini aja lah, seperti uang pecahan besar ditukar menjadi banyak pecahan kecil. Bentuknya berubah, tetapi nilai totalnya tetap. Nah, dalam throttling yang berubah adalah distribusi sifat-sifat termodinamikanya, bukan nilai entalpinya. Konsep ini sangat penting dalam siklus refrigerasi. Kalau nggak ada throttling, nggak akan bisa mendinginkan udara. Karena refrigeran itu didinginkan dan disiapkan untuk menyerap panas di evaporator, di throttle. Setelah throttle, kita masuk perangkat lain yang juga umum sekali, yaitu mixing, ruang pencampuran. Tapi sebelumnya kita lihat di slide itu ya. Rumus-rumusnya pada throttle itu Q dot, W dot, M dot itu tidak ada panas yang berubah, tidak ada kerja, tidak ada energi kinetik, tidak ada energi potensial, sehingga H in ya sama dengan H out ya. Jadi simple sekali untuk si throttling ini. Nah, sekarang kita ke mixing chambers ya, salah satu alat dalam teknik mesin. Oke ya. Apa sih mixing chamber itu? Yaitu volume kontrol tempat dua atau lebih aliran fluida itu bercampur secara langsung untuk mencapai kondisi campuran tertentu, misalnya suhu tertentu, fase tertentu, atau konsentrasi tertentu. Ya, Anda lihat ya, contoh aliran bersuhu berbeda bercampur menghasilkan suhu keluaran antara keduanya. Ada masa masuk 200 derajat, masa masuk 300 derajat, keluarnya 150 derajat. Nah, karakteristik fisiknya itu sederhana, biasanya berupa pertemuan pipa atau persimpangan aliran. Namun, agar proses stabil, semua aliran masuk umumnya harus berada pada tekanan yang sama atau hampir sama. Nah, aplikasinya sangat luas, dari keran air panas dingin di rumah hingga desuperheater di industri pembangkit. Ya, jadi banyak sekali. Nah, oke ya. Nah, slide berikutnya menunjukkan bahwa untuk menganalisis mixing chamber, ya kita harus memakai dua neraca sekaligus, yaitu neraca massa dan neraca energi. Ya. Nah, di slide ini menegaskan bahwa pada mixing chamber kita harus menggunakan dua persamaan sekaligus, yaitu keseimbangan massa M1 plus M2 sama dengan M3. Nah, kedua, jika diasumsikan adiabatik dan tidak ada kerja serta perubahan energi kinetik kecil, maka keseimbangan energinya menjadi M1 kali H1 plus M2 kali H2 sama dengan M3 kali H3. Q dot sama dengan 0, W sama dengan 0, kinetik sama dengan 0, potensial juga sama dengan 0, sama aja. Artinya, entalpi keluaran adalah hasil rata-rata tertimbang berdasarkan laju aliran massa masing-masing ya, masuk. Jadi alirannya massanya lebih besar akan punya pengaruh lebih besar terhadap kondisi akhir. Ya, misalnya kita mencampur 2 ember air dengan suhu yang berbeda. Ember yang volumenya lebih besar lebih menentukan suhu akhir campuran.
Nah, inilah inti analisis percampuran, bukan sekedar menjumlahkan suhu, melainkan menjumlahkan energi yang dibawa aliran. Nah, slide berikutnya menunjukkan contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari nih, tentang desuperheater dan pancuran misalnya. Yang paling dekat dengan kehidupan kita ya pancuran air mandi ya. Kita membuka katup air panas dan air dingin sampai didapat suhu yang nyaman untuk mandi kita. Nah, secara termodinamika itu adalah proses pencampuran dua aliran dengan entalpi berbeda untuk mendapatkan kondisi tertentu. Contoh industri yang namanya desuperheater. Pada alat ini air cair disuntikkan ke aliran uap super panas agar suhunya turun. Nah, tujuannya bisa untuk melindungi turbin atau menyesuaikan kondisi proses biar suhunya nggak terlalu tinggi gitu aja sih. Oke ya. Kemudian setelah mixing chamber, kita beralih ke namanya heat exchanger. Nah, ini mungkin paling kompleks menurut saya ya, penukar panas heat exchanger. Apa itu? Yaitu alat yang memungkinkan perpindahan energi termal antara dua atau lebih fluida tanpa mencampurkan masanya. Jadi nggak bertemu masanya. Jadi yang berpindah adalah panasnya, bukan fluidanya. Nah, mekanisme terjadi melalui dinding pemisah tipis, biasanya logam, sehingga panas berpindah dari fluida panas ke fluida dingin. Nah, bentuk umumnya misalnya shell and tube, ya kan? Shell and tube yang digambar, plate and fin, dan radiator kendaraan itu heat exchanger. Ya, aplikasinya sangat luas, misalnya mengkondensasikan uap, itu di kondenser, memanaskan fluida proses di evaporator, atau memulihkan panas buangan, heat recovery, heat generator ya, HRSG. Hal penting dalam heat exchanger adalah bagaimana kita memilih volume kontrolnya. Apakah kita menganggap seluruh alat itu sebagai satuan sistem atau hanya satu sisi fluida aja. Nah, inilah kita akan membahas di slide berikutnya. Volume. Nah, batas, analisis batas. Nah, slide ini menekankan bahwa hasil analisis termodinamika sangat dipengaruhi oleh di mana kita menarik batas volume kontrolnya. Makanya kita perlu boundary-nya di mana. Pada penukar panas ada dua pendekatan umum. Pertama, kita bisa mengambil seluruh alat sehingga kedua fluida masuk dalam satu volume atur. Jika alat diisolasi sempurna, maka panas yang dilepas fluida panas sama dengan panas yang diserap fluida dingin. Kedua, ya boundary-nya kita bisa memilih hanya di satu sisi aliran saja, sehingga panas melintasi batas volume kontrol itu ya secara eksplisit. Anda bisa lihat ya di gambar ya, sistem keseluruhan dua fluida sekaligus ya. Nah, volume atur memeluk seluruh cangkang perangkat dan diisolasi secara sempurna dari luar lingkungan sehingga Q.CV-nya 0, ya kan? Panas secara eksklusif berpindah secara internal di dalam ruang heat exchanger itu. Sehingga M.C ya kalikan cold ya sisi dingin, HC out min HC in ya sisi dingin, sama dengan M.hot sisi panasnya fluida yang panas itu dikalikan H hot in dan H hot out. Jadi panas yang diserap total fluida dingin itu sama dengan panas yang dilepas total fluida panas. Nah, itu yang sistem keseluruhan. Yang sistem tunggal yaitu satu fluida aja. Batasnya ditarik rapat, hanya mengelilingi satu tabung pipa tunggal. Nah, persamaannya secara spesifik mengevaluasi nilai laju Q-nya aja. Q.in itu sama dengan M.cold kalikan H cold out min H cold in. Jadi ini satu fluida aja yang sisi dingin aja. Oke ya. Jadi pemilihan batas ini penting dalam rekayasa. Ya, sistem yang sama bisa dianalisis dengan cara berbeda, tergantung tujuannya. Ya misalnya gini, kita memotret satu rumah dari luar atau hanya satu ruang di dalamnya, milih motret rumah atau satu ruangan. Gambarnya berbeda, tetapi objeknya sama. Jadi pemilihan volume kontrol volume bukan hal sepele, ini sangat penting sekali karena menentukan bentuk persamaan yang akan dipakai. Nah, setelah penukar panas heat exchanger, kita masuk ke perangkat yang tampak sederhana dalam industri, yaitu aliran dalam pipa dan saluran. Ya, di rumah kita juga ada kan. Nah, slide ini membahas aliran pipa dan saluran yang sering dianggap sederhana, padahal sangat penting.
pipa itu adalah infrastruktur utama yang mengangkut energi kimia dan mekanik dalam bentuk fluida ke seluruh industri. Nah, berbeda dengan nozzle atau turbin yang biasanya pendek, jaringan pipa itu sangat panjang, bahkan ratusan kilometer. Di geothermal itu panjang sekali. Nah, karena itu efek gesekan, pressure drop, kehilangan panas itu ya penting. Nah, slide ini akan menjelaskan bahwa gesekan dengan dinding pipa menyebabkan pressure drop, penurunan tekanan sepanjang aliran. Di geothermal berbahaya karena bisa menurunkan efisiensi turbin. Nah, selain itu, jika pipa tidak diisolasi sempurna, akan ada kebocoran energi panas ke lingkungan. Ya analoginya seperti, kalau sederhananya seperti mengirim air melalui selang ya. Semakin panjang selang, semakin terasa rugi tekanannya berkurang. Dan kalau selangnya panas, bagian panas akan hilang ke udara. Jadi analisis pipa itu bukan hanya soal massa masuk dan keluar, tetapi banyak rugi-rugi yang terakumulasi. Ada pressure drop, ada kehilangan panas. Nah, setelah sistem steady, bagian berikutnya mengajak kita melihat apa yang terjadi ketika asumsi steady itu tidak lagi berlaku. Nah, pada saat ini kita keluar dari zona nyaman. Steady state itu kan nyaman. Nah, kita masuk ke unsteady atau transient. Ini terjadi saat kondisi sistem berubah terhadap waktu. Misalnya ketika mesin baru dinyalakan, tangki sedang diisi, ada kebocoran atau tekanan dalam sistem naik turun. Nah, dalam kondisi ini massa masuk tidak harus sama dengan massa keluar, dan sifat-sifat di dalam volume atur juga bisa berubah seiring masuk. Ya, jadi ini transient. Nah, kita menyoroti 3 hal. Adanya akumulasi atau deplesi massa, penambahan massa atau pengurangan massa, adanya perubahan tekanan dan suhu di dalam sistem, serta kemungkinan batas volume kontrolnya ikut bergerak. Volume kontrolnya bergerak seperti piston. Ya, misalnya gini, analoginya kita mengisi botol air. Selama proses pengisian, jumlah air di dalam botol berubah dari waktu ke waktu. Jadi jika kita tidak bisa lagi menganggap sistem ini steady, kita nggak bisa menganggap ini sistem steady. Nah, inilah perbedaan mendasar antara steady dan unsteady. Pada unsteady, waktu menjadi variabel yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Nah, slide berikutnya menunjukkan bentuk persamaan ketika variabel dikembalikan. Nah, mengembalikan variabel. Nah, slide ini menunjukkan bentuk nerasa massa dan energi untuk sistem transient atau unsteady. Untuk massa, dituliskan bahwa massa yang masuk dikurangi massa yang keluar sama dengan massa sistem ya. M in minus M out sama dengan delta M system. Nah, untuk energi, persamaannya juga memuat panas dan kerja yang dibawa massa masuk dan keluar. Lalu hasil akhirnya sama dengan perubahan energi sistem di dalam volume kontrol. Nah, di sini theta ya tetap mewakili total energi spesifik fluida, yaitu apa? Yaitu entalpi ditambah energi kinetik dan potensial, theta itu. Nah, perbedaan penting dengan steady state adalah sisi kanan persamaan tidak nol. Ya, artinya massa dan energi bisa tersimpan atau berkurang di dalam sistem. Ya, analoginya seperti menabung uang setiap hari. Jika pemasukan dan pengeluaran tidak sama, maka saldonya berubah dari waktu ke waktu. Nah, dalam analisis unsteady, kita tidak cukup melihat laju sesaat, tetapi juga total perubahan sepanjang interval waktu tertentu. Nah, ini sangat penting untuk tangki, piston, silinder, dan proses startup mesin. Jadi, transient itu lebih kompleks. Nah, mungkin itu yang ingin saya sampaikan hari ini ya. Terima kasih.